Gibran tampaknya adalah anak muda yang nggak sadar waktu. Wakil presiden ini seperti hidup di dunianya sendiri, di dunianya yang indah, yang kedap terhadap kondisi sekitar, yang kedap terhadap kondisi rakyat kebanyakan. Sungguh, kalau Gibran baru sekarang bicara soal bonus demografi, boleh dikata dia bicara di waktu yang salah. Bukan saja dia bicara terlambat, tapi dia bicara soal optimisme di tengah-tengah suasana ekonomi yang kadung murung. Dia bicara soal optimisme di tengah-tengah anak-anak muda yang berseru lantang Indonesia gelap. Gibran seperti tercerabut dari dunia nyata. Dia nggak paham kesulitan yang dihadapi anak-anak muda. Dia nggak paham betapa sulitnya anak-anak muda mencari kerja sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dia nggak punya rasa empati terhadap korban-korban gelombang PHK yang melanda negeri kita akhir-akhir ini. Gibran tampak nggak menyadari kalau sekarang ini kebanyakan pelaku ekonomi memilih diam, nggak berinvestasi, nggak membangun usaha baru, nggak membuka lapangan kerja karena mereka ragu. Karena mereka teramat sangat ragu sama kemampuan pemerintah dalam mengatasi kondisi ekonomi sekarang ini. Mereka teramat sangat ragu sama masa depan dari pemerintahan Prabowo dan Gibran sendiri. Namun begitu, yang terpenting, yang paling fatal dari video Gibran soal bonus demografi adalah kenyataan kalau dia sama sekali nggak punya kredibilitas buat bicara soal itu. Dan dia nggak punya kredibilitas buat memberi semangat kepada anak-anak muda Indonesia. Dia adalah seorang nepo baby. Dia mendapat jabatannya sekarang ini bukan karena usaha dan prestasi. Dia menjadi wakil presiden karena dia adalah anak dari Jokowi, yang waktu itu menjabat presiden, dan banyak orang yang sudah tahu dan bilang jika sudah melakukan kecurangan di Mahkamah Konstitusi melalui pamannya, yakni Paman Usman. Sungguh, bisa dikata Gibran ini adalah sosok yang salah, yang tampil di waktu yang salah, yang bicara dengan cara yang salah tentang topik. Pasti tahu kalau tema bonus demografi Indonesia Maju, Indonesia Emas mendapat perhatian penting di kanal ini, 2045 TV. Nama kanal ini sendiri 2045, mengingat momen penting 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045. Ini memberi catatan betapa kami dulu sangat bersemangat dan optimis akan masa depan Indonesia. Kita sudah lama tahu soal bonus demografi yang bakal datang. Dan kita sudah lama tahu kalau momen di antara tahun 2025 sampai dengan 2045 ini adalah kesempatan emas kita buat melakukan lompatan ekonomi. Melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Pendapatan per kapita rakyat bisa melompat dari sekitar 6 juta per bulan menjadi 18 juta per bulan. Penghasilan rakyat bisa naik sampai 3 kali lipat. Itulah bayang-bayang kesejahteraan yang dijanjikan oleh bonus demografi. Itulah bayang-bayang kesejahteraan yang bisa kita capai kalau sanggup memanfaatkan bonus demografi. Sebagai catatan sejarah, sebagai komparasi, kita tahu kalau negara seperti Jepang dan Korea bisa melompat menjadi negara maju. Jepang di dekade tahun 80-an dan Korea di tahun 2000-an. Itu bisa dicapai karena mereka bisa memanfaatkan momen ketika angkatan kerja mereka sedang berlimpah. Jepang dan Korea Selatan adalah negara-negara Asia yang sukses memanfaatkan bonus demografi buat menjadi negara maju. Masalahnya, bonus demografi tidak selalu berbuah lompatan kesejahteraan. Bisa juga, dan kita sudah tahu juga soal ini. Bisa juga bonus demografi ini berujung bencana demografi. Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap, masuk dalam jebakan kelas menengah. Kita bisa jadi ditakdirkan bakal terus menjadi negara berkembang dan nggak pernah bisa naik kelas menjadi negara maju. Kejadian seperti ini ada contohnya. Ini menimpa negara-negara di Amerika Latin.
Sebetulnya kita punya kesempatan di era Presiden Jokowi, di 10 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, buat mempersiapkan diri menghadapi banjir anak muda ini. Kita mestinya sudah membekali mereka dengan pendidikan terbaik, keterampilan terbaik, mentalitas terbaik, buat jadi generasi muda yang produktif dan tahan banting. Dan Presiden Jokowi sendiri awalnya tampak menyadari juga soal penting ini. Kalau kita ingat, kalau kita buka-buka lagi jejak digitalnya, waktu kampanye Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi sudah berjanji kalau fokus di periode kedua pemerintahan adalah pengembangan sumber daya manusia. Target Presiden Jokowi ketika itu adalah SDM jadi prioritas pembangunan. Dan di tahun 2045, di perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka, negara kita bisa lolos dari middle income trap. Negara kita sudah menjadi negara maju. Masalahnya, omon-omon Pak Jokowi memang nggak bisa dipegang. Sayangnya begitu. Seperti yang kita tahu, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program menjadikan anak-anak muda kita lebih produktif, gagal diwujudkan oleh Pak Jokowi. Dia terjebak tetap fokus pada proyek-proyek infrastruktur dengan proyek mercusuarnya yang menghabiskan banyak dana dan energi, yakni pembangunan ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Dalam 5 tahun periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, kita malah nggak melihat program peningkatan kualitas anak muda yang memadai. Akibatnya, masalah negara kita dalam menarik investasi tetap sama. Tetap itu saja, yakni kualitas dan produktivitas angkatan kerja yang rendah, yang masih rendah. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke soal Gibran. Kita balik lagi ke soal pembahasan bonus demografi oleh Gibran. Boleh dikata yang disampaikan oleh Gibran cuma satu sisi saja, cuma sisi impian dari bonus demografi. Jadi ini semacam pencitraan saja soal impian jadi negara maju. Tapi sebagaimana narasi pencitraan pada umumnya, dia menutupi realitas tentang kondisi angkatan kerja kita sekarang ini. Dia menutupi kenyataan kalau bonus demografi sekarang ini posisinya lebih dekat ke bencana demografi dibandingkan menjadi berkah demografi. Dan yang juga penting, dalam narasinya, sudah pasti Gibran nggak mungkin menyinggung peran pemerintah dan soal kegagalan ayahnya sendiri, soal kegagalan Pak Jokowi dalam memenuhi janji politiknya, yakni untuk mempersiapkan anak-anak muda kita jadi generasi muda yang tangguh, yang tahan banting, dan tidak cengeng. Supaya mereka menjadi angkatan kerja berkualitas dan produktif, bukan menjadi generasi muda yang masa depan. Ya, memang kalau kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, ya, terutama Indonesia, teman-teman, tentu banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali dinamika politik, ya, banyak sekali juga pro dan kontra, banyak hingga kontroversi yang terjadi di dalam. Nah, tergantung bagi saya bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menilai, bagaimana kita menyimpulkan, berpendapat mengenai hal-hal yang terjadi saat ini, teman-teman, ya. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh saudari Rini Widoyo, ya, masalah bonus demografi yang disampaikan oleh Gibran, dan juga ada masalah serius, ya, petisi dari Purnawirawan TNI yang mengatakan wakil presiden itu diganti dan lain sebagainya. Tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk membahas ke sana. Saya yakin teman-teman mendengar, memahami, ya, atau mungkin ada pendapat lain, nanti boleh silakan disampaikan saja pada video ini. Nah, saya di sini lebih tertarik menyampaikan pendapat dan sudut pandang dari teman-teman kita, misalnya dari Effendi. Saya dukung para purnawirawan TNI dan Polri agar si Gibran dicopot dari Wapres karena melanggar konstitusi dan tidak mempunyai wawasan, bahkan kemampuannya berpidato setara dengan anak SD. Akibatnya Undang-Undang Omnibus Law sumber kerusakan tenaga kerja dan PHK merajalela di dunia usaha. Saya justru hibah sama Gibran jadi korban ambisi orang tuanya menjadi wapres yang gak punya wibawa. Memang Indonesia dijadikan negara berkembang
terus sama penjajah karena Indonesia negara yang banyak SDA yang melimpah atau sumber daya alam yang banyak sekali, yang sangat melimpah, yang sangat besar. Pemimpin hanya omon-omon dari zaman Orde Baru sampai sekarang penjajah, sekarang bangsa sendiri yang menjajah melalui pejabat-pejabat yang selalu korupsi, dan korupsi mana bisa menjadi negara maju kalau korupsi jadi tradisi. Nonsen ya. Jokowi dan Gibran memang telah menciptakan jutaan lapangan kerja, tetapi untuk WN atau warga negara Cina di bidang tambang dan EF ya. Kok Wapres cuma pikiran demografi? Apaan itu? Video-videoan, mesti dipikirkan bagaimana mengatasi pengangguran ini ya. Kerjaan, buka lapangan pekerjaan untuk mengurangi setiap tahun lulusan anak sekolah untuk kerjaan dan bagaimana bergeraknya ekonomi gerakan, bukan demografi atau makan siang bergizi. Apa benar Indonesia emas atau hanyalah belaka, atau hayalan belaka, atau emang rakyat yang bodoh jadi bodoh terus, kerjaan tipu-tipu neraka. Bapaknya ngibul 10 juta lapangan kerja, si Fufafa ngibul 19 juta lapangan kerja, janji-janji kampanye disampaikan, mana itu lapangan kerja, satupun gak ada yang terbukti. Setuju sekali dengan Mbak satu ini, Wapres serba salah, mau ngapain aja, toh dari awal juga salah cara dia bisa melenggang ke kekuasaan. Gibran fufu booming ya, Fufu bin Mulyono mundur aja lah kalau ngantil gitu ya. Sebetulnya banyak sekali di sini ya pendapat teman-teman kita di komentar ini. Nah misalnya ini nih, zaman Jokowi ke Skar ya, gara-gara banyak pabrik tutup, gara-gara korupsi di kalangan pejabat di atas menterinya gitu ya. Jadi kalau sudah begini kejadiannya, harus diapakan Jokowi dan keluarganya? Haruskah diusir di muka bumi Nusantara atau harus bagaimana? Tolong masukannya 2045 channel. Gara-gara Gibran, konstitusi dan hukum di negeri ini rusak dan mundur, tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri, apalagi orang luar. Oke, sekarang sadar dirilah. Hei Gibran, cerminlah dulu diri kamu. Sok hebat sama aja anak bapak. Mundur sebelum rakyat mendobrak, turun ke lapangan. Pengkhianat kok mau jadi pemimpin. Udahlah, jangan mimpi mau jadi pemimpin. Hanya sekedar ngomong doang, janji 19 juta lapangan kerja, berapa yang diterima tahun 2025 ini masih tergantung di bibir Wapres. Apa sampai akhir jabatannya nanti? Karena yang ada PHK, Indonesia cemas yang terjadi. Jadi kita khawatir juga, jangan-jangan bukan Indonesia emas tetapi Indonesia cemas. Banyak janji kampanye yang sudah disampaikan, tetapi realita hari ini yang kita lihat seperti apa, ya teman-teman lah yang menilainya. Mungkin itu saja yang dapat kita ulas pada kesempatan video kita kali ini. Kalau ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam NKRI, harga mati.